Dania nih guys ya lagi digonceng oleh Yuda nih guys ya. Mereka berdua kan lagi mau ke suatu tempat karena Dania itu mau pergi untuk menghilangkan ya guys ya, karena dia itu sedih walau bagaimanapun kan kenangan bersama dengan Loli tidak akan pernah tergantikan. Nah di situ nih guys ya, ketika mereka berdua ini mau menuju suatu tempat, ternyata di perempatan jalan atau pas waktu berhenti di lampu merah di situ nih guys ya, ternyata diketahui oleh Romi di depan dia itu ada Yuda dan juga Dania yang sedang bermesra-mesraan di situ nih guys ya. Otomatis di situ Romi terbakar cemburu cinta nih guys, yang dia itu pengen menabrak ya. Namun dia nggak mungkin menabrak karena ada Dania. Kalau ditabrak bagaimana kondisinya Dania? Nah kemudian dia berusaha untuk menghampiri, langsung ditonjok aja. Ternyata lampu sudah menunjukkan hijau. Nah, karena lampu hijau itu artinya sudah bisa jalan dan otomatis membuat Romi tidak jadi memukul, dan ini kesempatan bagi Romi adalah untuk mengejar saja. Dia berusaha untuk mengejar motor yang ditumpangi yang dikendarai oleh Yuda nih guys ya, karena dia harus mendapatkan Dania sesegera mungkin dari tangan dia. Karena walau bagaimanapun dia sudah sangat merindukan Dania dan dia adalah suaminya. Kenapa yang justru malah bermesra-mesraan itu adalah Dania dan Yuda, bukan Dania dan Romi, sehingga membuat Romi ini sangat marah. Nah di situ nih guys ya, tanpa disadari nih guys ya, Yuda tuh nggak tahu sebenarnya kalau dikejar-kejar oleh Romi, karena Romi itu menggebu-gebu seperti itu ingin menabrak sekalian saja supaya dia memberikan pelajaran. Ternyata di depan ada nenek-nenek tuh yang suka dengan Romi ini tanpa disadari juga di situ nih guys ya. Dan di situ Dania berusaha untuk mengingatkan kepada Yuda di depan ada nenek-nenek sehingga dia bisa menghindar. Nah, sementara Romi ini harus mengerem mobilnya supaya dia tidak menabrak nenek-nenek tersebut. Nah, ternyata dilihat-lihat, ternyata ada nenek-nenek itu tadi yang suka dengan Romi. Nah, nenek tersebut itu marah karena pengen ditabrak. Tiba-tiba yang datang ternyata malah si Romi, orang yang dia suka semacam itu. Nah, kemudian nenek itu berpikir bahwa dia itu disukai oleh Romi karena kemanapun dia pergi, Romi selalu ada. Nah kemudian Romi ini nih guys ya berusaha untuk menyingkirkan nenek tersebut, namun ternyata nenek tersebut tidak mau disingkirkan. Dia mau duduk malah di depan di situ untuk menghalangi Romi supaya tidak bisa jalan. Dia mau ya pergi asalkan dia digendong semacam itu nih guys ya. Nah kemudian langsung digendong saja tuh sama Romi, namun dia tidak mau. Dia maunya ke pelaminan dulu nih guys ya. Ternyata di situ nenek-nenek tersebut bikin Romi itu malah nggak jadi ketemu Dania nih guys ya. Nah kemudian dia memaksa nenek tersebut untuk ya diantarkan ya pergi semacam itu atau digendong secara paksa saja semacam itu. Nah nenek tersebut ini sebenarnya suka-suka aja ya kan ya, karena dengan Romi semacam itu loh guys. Jadi dia pengennya secara halus, namun Romi ini tergesa-gesa nih guys ya. Dia walau bagaimanapun dia harus pergi gitu loh untuk menemui Dania sesegera mungkin, makanya dia harus bergegas dan menaruh nenek-nenek tersebut itu di taman ya, supaya tidak di tengah jalan semacam itu loh guys. Dan kemudian nih guys ya, karena dia ketinggalan Dania gara-gara nenek tersebut membuat dia sangat marah betul semacam itu. Nah sedangkan nenek-nenek itu malah menebarkan cinta kepada Romi. Romi nggak suka sama nenek-nenek yang sudah fosil katanya semacam itu, makanya membuat Romi ini sangat marah betul. Nah kemudian sementara itu ada Safira dan juga Julian yang menghampiri ke rumah mamanya semacam itu dan pergi nih guys ya. Ternyata setelah dilihat rumahnya sepi. Nah setelah datang-datang ternyata ada Tante Wulan. Nah Tante Wulan itu nih guys yang otomatis menyambut dengan bahagia nih guys ya kedatangan mereka berdua karena sudah sangat kangen. Nah sebenarnya di situ kedatangannya Julian dan juga Safira untuk mencari Mama Gina. Namun ternyata Mama Gina itu belum pulang nih guys ya. Makanya di situ nih guys ya, makanannya itu mau dikasihkan ke Tante Wulan. Nah, sebenarnya Tante Wulan ini mau menawarkan minuman, menurut Juan nggak perlu kan dia bisa ngambil sendiri semacam itu. Oh iya, dia lupa kalau Juan adalah keluarganya juga. Nah, kemudian nih guys ya, ketika Tante Wulan itu mau menerima makanan ya, martabak kesukaannya Mama dan juga Sisi nih guys ya, ternyata tiba-tiba Mama Gina itu datang dan mengatakan kepada Wulan untuk tidak usah menerima makanan tersebut, ya kan? Karena walau bagaimanapun di situ dia tidak suka dengan Safira. Nah, kemudian kedatangan Mama Wulan itu otomatis disambut oleh Julian, dan Julian langsung berikan salam kepada mamanya dan langsung diterima salamnya dan juga disalami itu mamanya. Namun ketika gilirannya Safira, salamnya tidak diterima karena kenapa? Mama itu tetap benci. Padahal di situ nih guys, kedatangan Safira dan juga Julian membawakan makanan martabak kesukaannya Sisi dan juga Mama Gina. Nah kemudian Mama Gina tetap saja marah meskipun dia membawakan makanan kesukaannya Sisi dan juga Mama Gina, itu tidak akan pernah berubah apapun. Mama Gina tidak akan pernah luluh karena Sisi tidak akan pernah kembali semacam itu. Apapun yang telah dilakukan Safira itu sangat menyedihkan sekali gara-gara Sisi itu terlalu cintanya dengan Yuda sehingga membuat Sisi itu meninggal dunia. Dan kemudian di situ nih guys ya,
Safira sangat sedih, dia sangat menangis. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada suami yang berusaha untuk membela karena walau bagaimanapun itu bukan salahnya Safira. Kematian dari Sisi itu sebenarnya sudah tugas, sudah menjadi takdir dari yang kuasa nih guys ya, memang dia itu meninggal. Nah, di situ mamanya itu nggak bisa main menyalahkan Safira karena tidak 100% itu adalah salahnya Safira. Jadi tolong dimaklumin bagi mamanya untuk memahami ini semua adalah takdir. Jadi tidak bisa bagi mama untuk menyerahkan 100% semuanya kepada Safira. Namun apapun itu, tetap kesalahannya Safira hingga Sisi itu terlalu cinta kepada Yuda dan akhirnya meninggal ditabrak anaknya. Walaupun sebenarnya Safira sudah mengingatkan pada waktu itu untuk tidak jatuh cinta dan terlanjur ya kepada Yuda, ternyata dia malah terlanjur jatuh cinta tuh sama Yuda dan itu yang disalah. Nah, Sisi meninggal yang disalahkan Safira. Dan di situ nih guys ya, Julian berusaha untuk membela ya Safira nih guys ya. Kedatangan Julian sebenarnya agar memberikan makanan dan mamanya luluh. Kedatangan ternyata Julian itu tidak membuahkan hasil apapun. Ternyata mamanya sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan perbuatannya Safira yang telah mencelakakan Sisi hingga Sisi itu meninggal. Walaupun sepenuhnya itu bukan salahnya Safira, namun mamanya tetap saja menyalahkan. Nah, sementara mama itu terbuka lebar untuk Julian. Ketika Julian itu pengen kembali lagi ke rumahnya, pasti akan diperbolehkan. Nah, sementara Safira tidak akan pernah dimaafkan semacam itu. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ada perusahaan yang ditangani oleh mamanya yang ternyata itu tidak sebaik Julian. Makanya ada perusahaan yang membutuhkan Julian. Namun sayangnya Julian tidak akan bakal kembali sampai Mama dan juga Safira itu membaik seperti dulu. Kalau Safira dan juga Mama itu sudah baikan, maka Julian akan kembali semacam itu. Namun sayangnya di situ mamanya sesuai dengan egonya tidak akan pernah memaafkan Safira. Nah, di situ Julian pun juga tidak akan pernah kembali ke rumahnya kalau mamanya tidak memaafkan dan mamanya tidak luluh hatinya semacam itu. Jadi di situ Safira hanya sedih menangis, namun ternyata tangisan Safira tidak membuat mama itu menjadi jauh lebih baik. Namun ternyata mamanya masih benci karena tangisan itu adalah tangisan kebohongan menurut mama Gina karena dia tidak suka dengan Safira karena walau bagaimanapun Safira yang telah mencelakakan Sisi hingga Sisi itu meninggal dunia. Dan kemudian di situ nih guys ya, Dania kemudian membuat Safira dan juga Julian pergi meninggalkan rumah tersebut. Nah, sementara itu nih makanya dikasihkan Tante Wulan. Tante Wulan berusaha untuk membujuk Mama Gina untuk menghubungi lagi anaknya dan meminta anaknya ngobrol baik-baik bersama dengan Julian, ngobrol baik-baik membahas terkait hal ini dan memaafkan mereka semua. Namun ternyata keegoisan Mama Gina itu ternyata sangat besar sekali ya. Mama Gina masih saja marah betul kepada Safira yang sangat besar sekali. Nah, sementara Dania dan juga Yuda ternyata berada di tempat yang dulunya disukai oleh Loli nih guys, yaitu berada di taman. Nah, ketika berada di taman otomatis Dania mengenang anaknya ketika dia tuh sedang main ayunan gitu loh. Jadi dia senang banget ketika dulu itu sering bermain semacam itu bersama dengan Om Es Krim. Karena kenangan bersama dengan Om Es Krim tidak akan pernah terlupakan. Dan di situ otomatis membuat Om Es Krim juga mengenang semuanya di taman itu. Karena taman itu adalah taman yang disukai oleh Loli, anak-anak kecil bermain semacam itu. Nah, di situ Yuda tidak akan pernah melupakan tempat kejadian di mana Loli itu suka ya bermain di taman. Dan di situ dia mengajak ngobrol tuh Dania bahwa dia menceritakan dia kangen betul kepada Loli. Begitupun Dania yang tidak akan mungkin pernah melupakan Loli. Walau bagaimanapun Loli itu adalah anak yang paling disukai Dania gitu loh. Dan dia teringat dengan semua masa-masa ketika bersama dengan Loli. Dan di sini dan tentu saja anak-anak ini mereka itu mengingatkan mereka semua dan di situ membuat Dania otomatis menangis. Dania menangis karena semua orang ibu itu bersama dengan anak mereka sementara Dania itu sudah kehilangan anak satu-satunya yang tak lain adalah Loli. Dan di situ nih guys ya, membuat Dania itu semakin sedih ya, semakin teringat Loli semakin membuat dia itu sedih. Tiba-tiba di situ nih guys ya, Dania sudah mulai merasa kayaknya ada turun hujan di situ nih guys ya, karena memang keadaannya malam hari sudah mulai turun hujan hingga membuat mereka berdua harus berlari ke motor mereka nih guys ya. Mereka harus bergegas pergi semacam itu. Nah, hal tersebut otomatis membuat Yuda itu semakin dekat dengan Dania dan Dania itu kan kehujanan, dia berusaha untuk memberikan jaket dia agar memang tidak kehujanan Dania dan segera berlari ke motornya di situ memakai helm supaya mereka bisa lekas pergi dan tidak kehujanan di situ nih guys ya. Jadi mereka segera pergi bergegas semacam itu loh guys ya, naik motor, naik membawa helmnya semacam itu. Jadi
naik motornya juga memang dia kebut-kebutan. Nah, sementara Safira itu nih guys ya, bersama dengan Julian yang membeli barang-barang untuk besok bazarnya karena dia harus masak untuk dijual besok. Nah, kenangan tadi pagi di rumahnya Mama Gina tentu saja tidak membuat Safira dan Mama Gina itu membaik. Dan ini hal yang paling membuat Julian itu merasa sangat sedih karena walau bagaimanapun dia pengen membuat hubungan Mama Gina dan juga istrinya Safira itu membaik, keduanya berjalan seperti dahulu, yaitu baik. Kasihan Safira yang tidak diterima, disalah-salahkan terus oleh mamanya karena kematian Sisi itu adalah takdir, bukan sepenuhnya salahnya bukan salahnya Safira. Nah, sementara itu nih guys, jadi hujan ya ternyata membuat mamanya itu sangat merasa sedih. Ketika Julian itu naik motor, pastinya dia akan kehujanan ketika pulang ke rumah. Biasanya naik mobil tidak kepanasan, tidak kehujanan. Sekarang naik motor kepanasan kalau siang, kalau malam kehujanan, dia kehujanan. Pas waktu hujan dia kehujanan, kasihan banget tuh ya. Anaknya biasanya tidak menderita seperti itu, lagi-lagi nih guys yang kena adalah Safira. Semenjak kenal dengan Safira, kehidupan dia tidak membaik. Bahkan Safira itu membuat hubungan antara anaknya Julian dan juga Mama Gina itu menjauh. Ini semua gara-gara Safira. Andai saja sejak awal dia tidak pernah kenal dengan Dania dan juga Safira, mungkin kehidupannya Julian tidak akan seperti ini dan anaknya tidak akan mungkin pernah meninggalkan mamanya. Lagi-lagi Safira itu yang kena nih guys. Nah, sementara Rafael ya itu berusaha untuk lari ke kamarnya, tempat tidurnya Mona. Nah, di situ dia tujuannya adalah minta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan. Ya, perbuatan mengejar-ngejar Safira, dan dia berjanji bahwa dia itu tidak akan pernah mengejar-ngejar Safira, dan dia minta maaf kepada istrinya Mona. Dan kemudian Mona pada awalnya tidak percaya nih guys ya, karena walau bagaimanapun dia selalu mengejar-ngejar, bolak-balik ngejar-ngejar Safira lagi. Namun kali ini itu yang terakhir bagi Rafael untuk mengejar-ngejar karena dia berjanji bahwa dia akan menuruti semua keinginannya Mona sebagai bentuk dia itu membuat percaya. Jadi agar membuat percaya Mona, dia akan melakukan apapun besok. Seharian dia akan menemani ya. Dan maka dari itu nih guys ya, membuat Mona itu sedikit percaya. Dan di situ nih guys ya, dia tidak akan pernah lagi ya, walaupun dalam hatinya dia itu memang dia masih cinta kan dengan Safira, namun sayangnya di situ nih guys ya, memang dia harus berusaha untuk mengambil hatinya Mona agar Mona itu baik. Nah, sementara itu nih guys ya, Yuda yang sedang mau menuju pulang nih guys ya, tanpa disadari ternyata ada Kunco di situ. Kunco yang melihat ternyata motornya Yuda yang dikendara itu nih guys ya, membuat Kunco itu harus hati-hati mengikuti dari belakang supaya dia tahu di mana tempat tinggalnya. Dan setelah dilihat-lihat ternyata dia itu tempat tinggalnya ada di klub boxing gitu nih guys, dan ternyata tempatnya cukup seram di situ nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, karena sudah sampai di tempat, membuat Yuda itu meminta kepada Dani untuk segera ke kamar mandi dan bersih-bersih karena kehujanan, takutnya kedinginan. Nah, sementara Kunco itu merasa sangat bingung nih guys ya, karena tempat yang ditinggali Ibu Dania saat ini sangat mengerikan sekali, tempat untuk latihan boxing gitu loh. Tempat yang sungguh mengerikan di situ nih guys ya, dan kayaknya dia berasa ketakutan semacam itu dan membuat dia harus menunjukkan kepada Pak Bosnya Romi, dan dia harus berusaha untuk memotret nih guys, dia harus memfoto untuk menunjukkan. Ketika dia memoto ternyata dilihat tuh sama orang-orang di situ, anggota petinju yang gede-gede semacam itu. Dan kemudian ditanya kenapa dia memotret. Nah, kemudian dengan rasa ketakutan Kunco harus menjawab pertanyaan dari mereka semua yang menyatakan dia itu um, keponakan dia katanya mau latihan buat boxing. Nah, makanya difoto, dikenalin tuh barangkali cocok semacam itu. Jadi dia pura-pura tugas ya, pura-pura agar dia tidak ketangkep, tidak dipukulin semacam itu. Nah, membuat dia itu ya kayak soalnya langsung lapor kepada bosnya setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa Dania sekarang tinggal di tempat yang memang sangat mengerikan, yaitu di tempat latihan boxing, di mana dia sempat bertemu dengan orang-orang yang para pelatih boxing itu sangat kekar-kekar, dan di situ dia merasa sangat kasihan, dia merasa sangat takut gitu loh ke sana tadi. Makanya dia tuh sempat ketemu dengan para boxing ya, para orang yang petinju-petinju gitu, dan badan-badan mereka tuh besar. Makanya di situ untung saja dia berhasil kabur dengan cara dia bohong bahwa keponakan dia mau ikut latihan boxing supaya bisa boxing semacam itu. Makanya dia tuh ketakutan, hampir aja dia itu
ya guys ya, pipis di celana semacam itu, karena saking takutnya badan mereka besar, takut kalau dikeroyok. Nah di situ nih guys ya, setelah itu membuat Rami kebingungan apa yang dia harus lakukan karena ternyata Yuda sengaja membawa istrinya ke tempat latihan boxing nih guys untuk dilatih boxing, dan pastinya dia membutuhkan bala bantuan yaitu kepada polisi. Dia meminta polisi nih guys ya untuk membawa istrinya dengan bantuan polisi, yaitu di tempatnya Yuda saat ini tinggal dengan membawa polisi pastinya bisa membantu dia. Nah sementara Safira nih guys, karena hari ini itu ada basar, dia itu mau jualan semacam itu, otomatis dibantu suaminya nih guys ya untuk tata-tata semua barang-barangnya yang mau dijual, makanan-makanan yang mau dijual. Nah di situ nih guys ya, Julian itu mau mencicipi makanannya tersebut sebelum dijual. Apakah seleranya itu bagus? Nanti kalau sudah ada di lidahnya Julian dan ketika Julian suka pasti akan laris, pasti banyak pembelinya semacam itu. Dan kemudian Safira menyuruh Julian untuk mencicipi mana yang makanan yang belum pernah dicicipin. Nah, setelah dilihat-lihat ada satu makanan yang belum pernah dicicipin dan kemudian dia berusaha untuk mencicipi makanan tersebut. Dan kemudian buat Safira tanya kepada Julian bagaimana rasanya. Dan ternyata setelah dirasakan makanannya memang enak, buatannya Safira memang tidak pernah mengecewakan karena Safira makanannya enak, pasti pembelinya banyak banget semacam itu. Julian sih senang-senang aja ya ketika membuat istrinya bahagia semacam itu. Apapun yang terjadi ya pasti membuat Safira bahagia. Namun Safira itu bisa bahagia kalau dia bisa menemukan Dania. Apakah suaminya itu bisa membantu dia nih guys ya untuk mencari di mana keadaannya Dania saat ini tinggal. Makanya dia pengen tahu di mana Dania saat ini tinggal. Namun sayangnya di situ dengan keadaan bingung apa yang harus dijawab oleh Julian juga bingung begitu loh guys. Dan berharap bahwa Safira itu dibantu oleh Julian untuk menemukan di mana keberadaannya Dania, karena walau bagaimanapun kenapa sih harus membahas Dania lagi, tiba-tiba di situ ada yang mengetuk pintu, ternyata tetangga dia yang mau menawari tumpangan untuk makanan, karena kan suaminya itu kan bawa mobil kantornya yang bisa mengangkut barang makanan. Mungkin kalau mau titip silahkan titip saja ke barang makanan, jadi nggak usah bawa motor, nanti kan ribet. Makanya kan di situ mumpung karena ditawari ya udah deh, akhirnya dia mau menitipkan makanan ke situ untuk dibawa ke bazar nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, karena memang ya Rafael itu berjanji ingin menemani Mona seharian, maka dia akan mengantarkan Mona kemanapun dia pergi semacam itu. Sebagai bentuk dia minta maaf tidak akan pernah mengejar lagi Safira. Ternyata mamanya itu sendirian dan dia tanya kepada anaknya mau mana, mau pergi semacam itu. Mamanya sih senang ya melihat mereka berdua bahagia. Namun sayangnya di situ papa lagi latihan main golf, jadi dia sendirian. Kemudian buat mamanya itu pengen ikut. Nah ternyata diperbolehkan untuk ikut nih guys. Nah sementara Safira nih guys ya, ketika jualan basar dia seneng banget karena basarnya itu banyak pengunjungnya, jadi makanannya otomatis dibeli oleh banyak orang. Nah sementara itu nih guys ya, ternyata tiba-tiba ada suara dari panitia. Ternyata bazar ini nih guys ya tidak hanya jualan makanan saja, melainkan juga ada suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu ada tarik tambang. Nah, jadi nanti bapak-bapak yang melakukan tarik tambang itu akan mendapatkan hadiah yang tak lain adalah daster nih guys ya. Dan ketika orang-orang mendengar ternyata daster itu sebagai hadiahnya, oh dikiranya adalah motor, banyak orang yang ya menyoraki semacam itu loh guys. Namun di situ nih guys ya, dasar itu kan lumayan ya bagi para panitia. Dia berusaha untuk menegaskan dasarnya hanya ada and limited edition, hanya limited edition semacam itu. Jadi di situ nih guys ya, bapak-bapak itu menegaskan bahwa hadiahnya memang hanya daster, namun daster itu limited edition. Jadi yang mendapatkan itu pasti luar luar biasa. Nah sementara itu nih guys ya, ditunjukkan tuh ya orang yang memakai dasar tersebut, dan ternyata setelah dilihat-lihat dasarnya cukup bagus kok. Dan di situ nih guys ya, Safira dan juga Julian membahas tentang dasar tersebut. Ternyata setelah dilihat-lihat dasarnya bagus kok semacam itu. Nah Safira suka kok dengan dasar semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian menawarkan untuk membeli dasar saja kalau dia suka. Lah ngapain membeli dasar? Dia nggak tahu entah kenapa dasarnya itu yang pengen ketika dia menang semacam itu, dia nggak bisa dengan cara beli, yaitu harus ikut tarik tambang untuk mendapatkan dasar tersebut semacam itu loh guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian harus mengikuti event tersebut, yaitu kegiatan yang mana menyatakan bahwa dia harus ikut perlombaan tarik tambang untuk mendapatkan itu. Nggak tahu ya
Safira itu ngerasa bahwa dia itu memang karena dia itu lagi hamil, terus pengen itu karena memang dia lagi ngidam, atau karena suka aja dengan dasarnya tersebut. Dan Julian itu memutuskan untuk ikut nih guys. Nah sementara Mama Gina itu tidak selera makan. Makanan yang ia masak ternyata cuma diolah alik, olah alik saja. Dia tidak ngerasa suka, dan lagi-lagi dia teringat dengan Safira dan Julian, di mana Safira yang mulai menjauhkan mamanya dengan anaknya. Padahal mamanya Gina itu berharap bahwa anaknya akan selalu berada. Padahal cintanya mamanya itu sepenuhnya sekarang sudah ada di Julian loh, karena satu-satunya anaknya yaitu adalah Julian setelah meninggalnya Sisi. Namun ternyata kenapa di situ Julian lebih memilih Safira ketimbang mamanya. Padahal Julian merasa bahwa hubungan mama dan juga menantu harusnya baik-baik saja. Nah, di situ tetap aja menyalahkan Safira, terus makanannya diaduk-aduk saja. Nah, ternyata membuat Tante Wulan itu menyadari kenapa makanannya diaduk. Ternyata memang dia tidak selera. Nah, kemudian Tante Wulan menawarkan untuk diajak makan ke suatu tempat. Ya, barangkali ada makanan di mana yang dia suka untuk dia beli semacam itu, daripada dia di sini diodak-aduk saja. Lebih baik makan di luar saja. Barangkali ada makanan yang mungkin seleranya Mama Gina untuk ia beli dan ia makan. Nah kemudian Mama Gina sih mengiyakan saja, dia pengen ikut ya jalan-jalan bersama dengan Bulan untuk makan makanan yang ia pengen suka semacam itu loh guys. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, Tante Bulan segera pergi ke atas untuk bersiap-siap. Nah, di situ nih guys ya, ketika keperjalanan menuju suatu tempat yang pengen didatangi oleh Rafael, ternyata Rafael itu melihat di depan dia itu begitu ramai banget. Kemacetan apa nih? Apa yang menyebabkan kemacetan? Dan kemudian setelah dilihat-lihat ya, ternyata ada kegiatan di situ ya. Rafael, Mona, dan juga Mama Lestari itu melihat di situ ternyata ada kegiatan yang lain adalah bazar. Dan setelah dilihat-lihat ternyata memang bazar, bener kata Mama Lestari. Nah kemudian di situ membuat Mona itu suka dan bahkan pengen ke sana. Nah kemudian di situ nih guys ya, suaminya nggak mau ke bazar, ngapain ke sana. Namun ternyata di situ Mona pengen ke sana, ya mungkin sedilut aja gitu loh, sebentar aja semacam itu ke sananya. Karena mungkin dia lagi ngidam kata mamanya semacam itu, jadi turuti aja semacam itu. Nah karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Rafael mengiyakan untuk mengantar istrinya pergi ke pasar untuk melihat makanan tradisional yang mungkin bisa ia beli semacam itu. Nah sementara Safira itu didatangi ibu-ibu yang menyatakan bahwa ternyata suaminya ikut tarik tambang semacam itu loh. Makanya Safira disuruh untuk melihat kira-kira tarik tambang itu akan dimenangkan siapa, dan ternyata di situ dia tanya kepada suaminya apakah benar dia mau rela ikut tarik tambang hanya untuk mendapatkan kaos itu, mendapatkan daster itu. Nah kemudian setelah dilihat-lihat iya, dan kemudian lagi dan lagi di tempat yang sama di Basa ternyata Rafael melihat di depan dia ada Julian, di mana-mana selalu ada Julian, dia males banget semacam itu. Nah sementara Safira sih bahagia-bahagia saja ya dia, karena dia ngerasa selagi ada suaminya maka dia akan bahagia, dan dia berharap bahwa nanti suaminya menang perlombaan tarik tambang dan mendapatkan daster. Nah sementara itu nih guys ya, ada Muna yang melihat dan ternyata pengen suaminya ikut juga tarik tambang untuk mendapatkan daster tersebut. Namun ternyata Muna itu pengen suaminya yang ikut, karena walau bagaimanapun suaminya nggak pengen ikut gitu loh guys. Ngapain untuk mendapatkan dasar harus ikut tarik tambang, kan beli bisa, namun sayangnya istrinya lagi ngidam. Nah maka itu yang ngebuat Rafael tidak mau nih guys untuk mengikuti tarik tambang, namun istrinya itu benar-benar merengek-rengek pengen dia ikut untuk mendapatkan dasar yang hanya yang didapatkan jika dimenangkan melakukan perlombaan tarik tambang semacam itu. Dan karena tidak punya pilihan lain, akhirnya membuat suaminya mengiyakan, toh dia sudah berjanji akan melakukan apapun seharian untuk dimaafkan kan istrinya. Makanya itu membuat dia mengiyakan saja, toh dia pengen menunjukkan juga kepada Safira bahwa dia lebih hebat daripada Julian, sehingga membuat dia mengikuti semacam itu. Dan dia pengen menunjukkan kepada semua orang bahwa dia lebih hebat daripada Julian. Dan akhirnya Mona senang aja tuh karena suaminya ikut dan berharap menang mendapatkan dasar untuk dia, kan lumayan buat ngidamnya itu loh guys. Dan di situ langsung saja nih guys ya, dia akan bergegas menuju tempatnya Julian nih guys ya, bahwa dia akan mengikuti
perlombaan tersebut dan pastinya akan membuat dia yakin betul bahwa dia akan memenangkan dan mengalahkan Julian dalam perlombaan tarik tambang kali ini nih guys. Dengan penuh sangat gembira nih guys ya, mamanya yakin bahwa Rafael dan Mona dan juga Mama Lestari yakin bahwa Rafael pasti akan mendapatkan apa yang dia mau dan menangkan perlombaan tersebut. Nah, untuk satu tim Julian sudah bersama dengan bapak-bapak yang lain. Dan di situ tinggal satu tim lagi nih, kira-kira siapa yang akan melawan timnya Julian? Ternyata sudah ada dua bapak-bapak. Nah, kira kurang satu bapak. Nah, siapa itu? Ternyata di situ ada satu orang yang tak lain adalah Rafael. Rafael mengikuti semacam itu dan dia bersama dengan Mona nih guys ya, dan di situ nih guys ya Julian terkejut ternyata Rafael menjadi lawannya. Namun apapun itu nih guys ya, Julian tidak akan pernah gentar melawan Rafael. Rafael dan Julian nih guys ya pasti bertekad yang terbaik untuk melakukan itu semua untuk menunjukkan kepada Safira bahwa mereka bisa semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya terjadi persaingan yang sangat sengit di antara mereka berdua.